Halo guys, selamat datang di Osram, obrolan seputar remaja dan orang muda. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang solusi mengatasi video-video dewasa dan melihat gambar-gambar dewasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih dampak dari menonton dan melihat gambar-gambar dewasa tersebut. Dan seperti biasa, di sebelah saya ada narasumber kita, yaitu Papa Trifendi Leo. Jadi Pak, aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih Pak dampak dalam menonton dan lihat gambar-gambar dewasa tersebut? Oh iya, pasti ada. Setiap hal yang kita lakukan pasti ada dampak. Kira-kira apa Pak dampaknya? Dampaknya ini juga mungkin sangat penting didengarkan tidak hanya oleh remaja dan orang muda, tetapi juga para orang tua dan pendamping orang muda, sehingga nanti bisa mengarahkan dan men-sharingkan kepada anak-anaknya atau para remaja dan orang muda yang ia dampingi, betul? Nah, ada beberapa dampak yang sangat negatif ketika seseorang melihat film-film dewasa maupun gambar-gambar dewasa. Yang pertama, itu akan terekam di dalam memori otaknya. Mengapa? Karena otak kita itu secara alami akan merekam hal-hal yang menarik, yang menyenangkan secara emosional, atau bahkan mungkin yang sangat-sangat tersentuh secara emosional, seperti pengalaman kesedihan mungkin, atau pengalaman dilukai, dan juga pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Nah, ketika melihat video-video dewasa dan gambar-gambar dewasa itu, otak kita akan merekam. Karena itu memang menyenangkan dah. Nah, maka itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah perlahan-lahan kemudian akan menimbulkan rasa ingin lebih lagi, yang bisa berdampak sampai pada kecanduan. Dan kalau sudah sampai pada level kecanduan ini sudah parah, karena akan menimbulkan dampak negatif berikutnya. Yang ketiga, akan menimbulkan imajinasi yang berlebihan dan kadang-kadang bisa kebablasan. Mengapa? Karena tadi otak itu merekam gambar-gambarnya, lalu videonya, terus kemudian menimbulkan rasa ingin, menimbulkan hasrat ingin melakukan. Tetapi kemudian ketika tidak ada kesempatan melakukan, dia lalu terjebak pada imajinasi. Nah, kemudian imajinasi ini juga bisa berlebihan dan kebablasan, dan akhirnya kadang-kadang nekat. Makanya seringkali kita lihat berita-berita di TV ya, kadang-kadang ada anak remaja yang belum cukup usianya sudah melakukan apa? Melakukan hubungan seksual, atau bahkan kemudian adanya peristiwa-peristiwa pemerkosaan kepada anak-anak remaja, atau bahkan dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah, dampak yang keempat membuat remaja dan orang muda ini menjadi sulit fokus. Sekarang tugasmu sebagai remaja apa sebenarnya? Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. Nah, salah satu dampak buruk itu akhirnya membuat remaja tersebut sulit fokus, baik itu pada saat mau belajar, pada saat mau berdoa, atau bahkan bagi orang dewasa pada saat bekerja. Mengapa sulit fokus? Karena tadi terekam di otaknya, kemudian menimbulkan imajinasi yang bisa saja mendorong hasratnya untuk melakukan. Itu dampak buruknya, Adrit. Ya, kira-kira apakah nanti bisa berakibat fatal ketika akhirnya menjadi kecanduan? Oh iya, ini yang kita khawatirkan di tengah-tengah kehidupan remaja dan orang muda kita, yaitu ketika sampai pada kecanduan, maka itu akan berakibat fatal. Mengapa fatal? Karena akan menggiring para remaja dan orang muda ini untuk apa? Untuk kemudian menjadi terikat pada dosa seksualitas ini, pada dosa pornografi ini. Dan itu ketika sudah semakin terikat serta terjerumus, tidak mudah loh untuk kemudian bisa lepas dan dibebaskan dari jerat keterikatan dosa ini. Maka hati-hati para remaja, orang muda, dan juga para orang tua dan pendamping orang muda. Perhatikan betul, ada dampak buruk yang sangat-sangat besar dan juga bisa menimbulkan keterikatan.
atas kecanduan dan dosa tersebut. Kira-kira ada saran nggak sih Pak supaya remaja ini terhindar dalam hal tersebut gitu? Ya, makanya sebelum sampai pada menimbulkan dampak itu, bahkan sampai pada kecanduan dan keterikatan atas dosa itu, maka saran saya adalah 3FB. Apa? 3FB. Sebenarnya kata kuncinya cuma satu, yaitu fokus. Nah, tapi kemudian kita urai, yaitu 3FB. Yang pertama adalah fokus belajar. Karena apa? Para remaja dan orang muda ini adalah masa-masa belajar. Belajar tidak hanya belajar akademis mata pelajaran, tetapi juga belajarlah mengembangkan talentamu. Pokoknya terus belajar, terus belajar, terus belajar melalui sarana apapun. Bahkan bisa juga sekarang melalui media sosial, seperti yang kita pernah sharing beberapa waktu lalu. Yaitu apa? Melalui media sosial kamu juga bisa belajar. Melalui konten-konten di YouTube kamu bisa belajar mengembangkan talentamu. Yang kedua, FB-nya adalah fokus berkegiatan. Nah, persoalannya sekarang kan masih masa online ini. Kalau kemudian masih masa online ini, maka jangan khawatir. Fokus berkegiatan. Misal, berkegiatanlah bersama orang tua di rumah. Apa saja contohnya? Membantu orang tua. Mencuci piring. Nah, mencuci piring. Terus apa lagi? Menyapu. Apalagi? Cuci pakaian. Mencuci pakaian mungkin, atau menyetrika, bahkan mengepel. Fokuslah berkegiatan di sela-sela waktu luang hari-harimu setelah belajar online. Atau juga kemudian berkegiatan di media sosial tadi. Tapi belajarlah tutorial-tutorial di dalam YouTube, dalam video-video dan konten-konten itu. Sedangkan kalau nanti sudah offline, ya kamu pasti sudah tahu berkegiatan. Contohnya apa? Basket gitu. Basket, ekstrakurikuler kan? Pramuka. Kemudian kegiatan-kegiatan positif bermanfaat yang lainnya. Bisa saja kemudian berlatih bela diri, taekwondo, kemudian karate, atau bahkan ikut klub menulis dan sebagainya. Intinya yang kedua ini adalah fokus berkegiatan. Baik saat online maupun nanti sudah offline. Yang ketiga adalah FB-nya fokus beribadah. Dan saat-saat ini ada waktu yang banyak bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, tetaplah beribadah secara online. Kalau perlu kemudian saling sharing, saling berbagi cerita, saling bertanya jawab. Seperti ini kegiatan yang positif ya. Kita kemudian saling tanya jawab, kita saling bercerita, sekaligus bisa jadi konten kreatif untuk kita berbagi kepada sesama kita. Jadi ingat 3FB. Apa saja? 1. Belajar. Fokus belajar. Yang kedua, fokus berkegiatan. Fokus berkegiatan. Yang ketiga, fokus beribadah. Fokus beribadah. Gitu, Dri. Terima kasih ya Pak atas sarannya yang sangat bermanfaat sekali nih ya. Betul. Jadi simpel, hanya FB namun bermanfaat gitu ya. Iya, FB-nya jangan Facebookan toh. Tapi fokus pada tadi, belajar, berkegiatan dan beribadah. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa untuk setiap episodenya kami akan menerima komentar dari kalian di bawah untuk kita akan next topiknya bahas apa lagi gitu. Iya, betul sekali. Dan juga tolong tetap support kami, dukung kami dengan apa? Subscribe dan like. Oke, dan share video ini kepada semakin banyak remaja dan orang muda, serta orang tua dan pendamping orang muda, sehingga orang-orang muda kita boleh bertumbuh semakin sehat, semakin kuat, dan juga punya moralitas yang baik. Sampai jumpa di Osram berikutnya. Bye-bye.